Di awal film, kita melihat aktor utama Arthur Bishop yang diperankan oleh Jason Statham sedang menikmati liburannya di Brazil di atas kapal pesiar pribadinya. Suasana begitu santai, kemudian Arthur memutuskan untuk mengunjungi sebuah kafe lokal. Saat dia duduk di meja, tiba-tiba seorang wanita cantik mendekatinya dengan penuh rahasia. Terungkap bahwa Arthur telah bersembunyi di negara ini selama 5 bulan. 5 months in Brazil. Wanita itu diutus oleh bosnya untuk meminta Arthur membunuh 3 orang target yang dianggap sebagai musuh mereka. Arthur harus membuat kematian ketiga target tersebut terlihat seperti kecelakaan sesuai keahliannya. Jika Arthur menolak tugas ini, bosnya akan membocorkan identitasnya bahwa Arthur masih hidup. Tak terima dengan ancaman tersebut, Arthur pun berusaha kabur dan perkelahian pun terjadi. Arthur melanjutkan pelariannya dengan naik ke sebuah kereta gantung yang membawanya ke ketinggian. Di sana dengan berani ia melompat ke sebuah para layang yang membawanya melintasi perbukitan. Kemudian Arthur kembali menuju kapal pesiarnya yang masih tersembunyi di pantai terpencil. Namun Arthur melihat seseorang yang mencoba masuk ke dalam kapalnya. Tanpa ragu dia memutuskan meledakkan kapalnya. Kemudian Arthur bergegas menuju ke sebuah pelabuhan terdekat di mana dia telah menyimpan berbagai dokumen palsu, peralatan kerja, serta senjata-senjata rahasia yang sudah dia persiapkan. Segera setelahnya, ia pun terbang ke Thailand. Keesokan harinya di sebuah pantai di Thailand, Arthur bertemu dengan temannya yang bernama Mei. Ia berbagi informasi dengan Mei tentang tugas berbahayanya ini dan memutuskan untuk mencari jejak wanita misterius itu di negara ini. Mei kemudian mengantarnya ke sebuah rumah milik Arthur yang jarang dia kunjungi. Di sana, Arthur membuka kembali sebuah koper yang berisi perlengkapan yang hampir sama persis dengan yang dia simpan di kontainer di Brazil. Malam harinya, Arthur terus bekerja untuk mencari informasi tentang sosok perempuan misterius ini. Hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan informasi yang mengarah pada sosok pria bernama Crane, yang diduga merupakan bos dari wanita tersebut. Keesokan harinya, Arthur melihat seorang wanita cantik yang berlabuh di pantai. Wanita itu bernama Gina, dan dia tampaknya dalam keadaan terluka dan terlihat menghampiri bar milik Mei untuk meminta P3K. I'm running low on first aid. Pada malamnya di atas kapal pesiar yang ditumpangi oleh Gina, tiba-tiba terdengar keributan. Mei melihat bahwa ada pertengkaran yang terjadi di sana dan meminta Arthur untuk membantunya. Awalnya Arthur enggan untuk ikut campur, menganggap ini bukan urusannya. Namun Mei bersikeras meminta bantuan dan Arthur pun akhirnya bersedia membantu. Ketika Arthur mendekati perahu, dia menemukan Gina hampir saja menjadi korban pelecehan oleh seorang pria. Tanpa ragu Arthur menghajar pria itu dan dalam perkelahian itu sang pria akhirnya terjatuh dan kepalanya membentur besi di perahu. Gina yang melihat pertarungan itu jatuh pingsan. Mei dengan cepat membawa Gina ke pantai di dalam kabin perahu. Arthur menemukan sebuah handphone yang berisi foto-foto dirinya. Sadar akan bahaya yang mengintai, Arthur memutuskan untuk menghancurkan bukti jejak dengan membakar kapal pesiar itu. Setelah kejadian tersebut, Arthur menemui Gina dan menyuruhnya mengakui tentang tujuan kedatangannya ke pulau ini. Gina mengakui bahwa dia diancam oleh Crane bosnya yang ingin memaksa Gina untuk mendekati Arthur. Gina merasa terjebak dan tidak punya pilihan lain. Esokan harinya, Mei dengan penuh perhatian merawat luka-luka yang diderita oleh Gina. Sementara itu, Arthur mulai menyelidiki lebih lanjut tentang identitas sebenarnya dari Gina. Terungkap bahwa Gina adalah seorang agen militer khusus yang pernah bertugas di zona perang Afghanistan dan kemudian beralih untuk menawarkan bantuan kemanusiaan di Kamboja. Gina menceritakan bahwa Crane telah mengancam anak-anak yang menjadi asuhannya di Kamboja, membuatnya tidak punya pilihan lain selain patuh pada perintahnya. Terlihat Arthur dan Gina mulai merasa semakin dekat satu sama lain, terutama ketika anak buah Crane mulai mengawasi mereka dengan menggunakan sebuah kapal kecil. Mereka tahu bahwa untuk melindungi keselamatan Gina dan para anak asuhnya di Kamboja, mereka harus
harus bersatu dan bekerja sama. Ketika malam tiba, terungkap bahwa baik Arthur maupun Crane adalah korban penculikan oleh para gangster saat mereka masih kecil untuk dijadikan tentara anak-anak yang diperintahkan untuk berperang. Namun takdir mereka berbeda. Arthur berhasil kabur sementara Crane harus menjalani perjalanan yang sulit. Mendengar kisah tersebut, Gina pun terharu dan memeluk Arthur. Keesokan harinya, dua kapal perahu yang membawa anak buah Crane yang menyamar sebagai polisi tiba di pulau tersebut dan memicu sebuah perkelahian. Meskipun Arthur memiliki kemampuan untuk mengatasi mereka dengan mudah, ia memikirkan keselamatan Gina dan anak-anak asuhnya. Akhirnya mereka dibawa ke Bangkok, Thailand. Tiba di markas Crane, Arthur digeledah oleh seorang perempuan dan saat duduk di kursi, ia tiba-tiba menyadari bahwa sebuah bom telah dipasang di bawah kursinya. Arthur tidak punya pilihan selain mematuhi perintah Crane yang menuntutnya untuk membunuh 3 orang. Dia ditunjukkan foto pertama targetnya, Krill, seorang pembunuh massal dan pedagang senjata yang saat itu berada di penjara kedai Malaysia. Arthur juga diminta menelan alat penyadap untuk memungkinkan Crane memantau keberadaannya. Sementara itu, Gina dibawa menuju ke sebuah kapal besar di lautan lepas. Kemudian cerita berpindah ke Penang, Malaysia, di mana Arthur merencanakan misinya. Penjara yang akan menjadi tempat operasinya berada 70 mil di tengah laut, berada di tebing tinggi dan dikelilingi lautan yang dihuni oleh kawanan hiu lapar. Arthur harus menyamar sebagai seorang buronan kelas kakap bernama Martin Basman yang dicari oleh pihak kerajaan Malaysia. Arthur membeli peralatan yang disulap seperti permen karet berisi alat GPS, rokok yang dimodifikasi hingga mentato wajahnya dan menciptakan paspor palsu yang identik dengan wajah buronan itu. Setelah semuanya siap, Arthur membuat kehebohan di sebuah pasar, menggoda petugas polisi setempat hingga akhirnya ditangkap bersama sejumlah tahanan lainnya. Misi berbahaya Arthur akan dimulai di dalam penjara itu. Arthur harus membuat kematian Krill terlihat seperti kecelakaan agar dia bisa dijemput. Di dalam penjara, Arthur dapat melihat Krill yang dijaga ketat oleh para anak buahnya. Tidak hanya itu, faktanya banyak orang yang menginginkan kematian Krill, termasuk mantan anak buahnya sendiri. Saat Krill sedang melakukan latihan angkat beban, seorang mantan anak buahnya hampir saja berhasil membunuhnya. Untungnya Arthur datang tepat pada waktunya dan menyelamatkannya. Kejadian itu membuat Krill mulai menyukai Arthur. Singkat cerita, ketika Arthur dipanggil oleh Krill untuk menawari pekerjaan, Arthur langsung menghajar Krill dan mencekokinya narkoba hingga Krill overdosis dan akhirnya meninggal. Anak buah Krill yang mendengar keributan itu memasuki sel hanya untuk menemukan Krill tampak seperti sedang berdoa, padahal dia telah tewas. Arthur dengan cepat meloloskan diri dengan permen yang dia bawa karena ternyata permen itu berisi bahan peledak yang digunakan untuk menghancurkan dinding penjara. Kemudian ia menelan alat GPS untuk memungkinkan timnya menemukannya. Arthur juga menggunakan sebuah salep untuk mengelabui serangan hiu setelah melompat ke laut. Setelah berhasil melarikan diri, misi pertamanya selesai. Arthur kemudian menelpon Crane dan melihat keadaan Gina. Target selanjutnya adalah seorang bernama Adrian yang berada di Sydney, Australia. Arthur memiliki waktu 36 jam untuk menyelesaikan misi ini. Terlihat Gina menggunakan sebuah jam tangan yang berharga, yang ternyata milik ayahnya Arthur, dan Crane mengetahui hal ini. Jam itu sangat berharga hingga Arthur sebelumnya tidak pernah melepaskan jam tersebut.
Adrian yang merupakan target selanjutnya dalam misi Arthur adalah seorang miliarder yang berbisnis di bidang pertambangan dan mineral. Namun pada awalnya banyak yang tahu bahwa dia memperoleh kekayaannya dari perdagangan manusia, khususnya prostitusi di bawah umur. Salah satu kekayaannya yang terkenal adalah kolam renang Cantilever yang berada di bagian atas sebuah gedung. Arthur menyusun rencana dengan cermat, menyamar sebagai seorang buyer untuk sebuah perkantoran dekat lokasi targetnya. Sebenarnya tujuannya adalah untuk memfoto kunci. Setelah memperoleh akses ke kantor tersebut, Arthur meracik berbagai bahan kimia yang mampu melemahkan kaca. Kemudian dia kembali ke kantor dengan identitas baru sebagai seorang teknisi. Dengan penyamarannya sebagai teknisi, Arthur melancarkan aksinya dan menuju kolam tersebut. Kemudian Arthur membuat lubang pada kaca kolam renang. Saat Adrian akhirnya masuk ke kolam renang itu, kejutan pun terjadi. Kaca kolam renang tersebut tiba-tiba pecah karena bahan kimia yang Arthur tanamkan. Dan Adrian terjatuh dengan tragis ke bawah. Misi kedua Arthur dinyatakan berhasil dan Crane cukup senang mendengar berita ini. Saat akan melakukan video call dengan Arthur, Gina sengaja menggeser sedikit posisi kameranya. Arthur diinstruksikan oleh Gina untuk melihat lebih dekat. Namun upaya Gina ini memicu kejanggalan yang dideteksi oleh anak buah Crane. Tanpa ampun anak buah Crane menampar Gina, menghalangi komunikasi mereka. Arthur kemudian mencari tahu keberadaan Gina melalui nomor perahu yang dia lihat. WRX. Arthur menaiki helikopter dan dengan cepat melacak dan menemukan kapal pesiar yang membawa Gina. Setelah menemukannya, Arthur menyelinap ke kapal pesiar itu dan berhasil melumpuhkan beberapa pengawal. Namun dalam pertarungan sengit, anak buah Crane yang lain berhasil mengatasi Arthur. Meskipun Arthur berhasil lolos dari kapal itu, Gina tetap berada dalam cengkeraman mereka. Cerita kemudian berpindah ke Bulgaria di mana target ketiganya adalah seorang bernama Max Adam. Adam adalah seorang penjual senjata dari Amerika Serikat dan ia beroperasi di lokasi yang sangat dijaga ketat. Ternyata Adam memiliki sebuah kapal selam untuk menyimpan misil balistik antar benua. Arthur hanya memiliki waktu 24 jam untuk membunuh Adam. You have 24 hours. Arthur memulai rencana dengan menembak salah satu penjaga Adam saat mereka berkomunikasi dengan rumah sakit untuk mengirim helikopter. Arthur menyusup ke dalam helikopter dan berhasil menyelinap masuk ke markas mereka. Adam yang ketakutan ternyata telah disusupi oleh seorang pembunuh profesional, yaitu Arthur langsung berlari menuju bunker. Namun Arthur yang sudah memperkirakan hal tersebut sudah berada di sana lebih dulu. Ketika mereka berdua berada dalam ruang bunker, terungkap bahwa target yang harus dibunuh oleh Arthur, yaitu Adam, adalah saingan bisnis Crane. Namun kali ini Arthur tidak membunuh Adam. Mereka membuat kesepakatan untuk menjebak Crane. Dengan Adam akan dinyatakan tewas dalam sebuah kecelakaan. Kapal selam Adam akan meledak dan Arthur sudah siap di dalam air untuk menyelamatkannya. Dan membawanya ke sebuah pulau terpencil. Arthur kemudian menelpon Crane memberitahunya bahwa misinya telah berhasil. Namun Crane menuntut bukti nyata berupa mayat Adam, oleh karena itu Arthur harus kembali ke kapal selam milik Adam. Crane mengirim pasukannya ke sana dan berniat untuk memastikan membawa mayat Adam. Arthur memperlihatkan keahliannya dengan menghabisi pasukan Crane satu persatu tanpa ragu. Setelah berhasil menghabisi anak buah Crane, ia menyelam menuju posisi Crane dan Gina berada. Setelah berada di dekat kapal Crane, Arthur pun melancarkan aksinya dan Gina yang melihat hal itu pun berusaha memberikan perlawanan. Namun Crane berhasil menangkapnya. Arthur terus menghabisi anak buah Crane yang tersisa satu persatu.
sementara Gina tengah mengobati luka-lukanya. Crane pun mengaktifkan bom di kapal selam itu. Gina kemudian dimasukkan ke dalam kapsul penyelamat. Arthur berusaha mengejar Crane yang mencoba melarikan diri. Waktu semakin menipis dan Crane hampir berhasil dilumpuhkan. Namun ia memberikan perlawanan sengit hingga akhirnya Arthur pun melilitkan rantai kepada Crane. Kemudian Arthur harus berjuang untuk menyelamatkan diri dan kapal selam itu akhirnya meledak. Terlihat Gina berhasil selamat dan Adam pun di sana menyaksikan kejadian tersebut. Singkat cerita, setelah kejadian itu Gina kembali ke Kamboja dan melanjutkan mengajar anak-anak. Namun sebuah kejutan tak terduga terjadi saat Arthur tiba-tiba muncul di sana. Ternyata Arthur berlindung di sebuah jangkar ketika ledakan di kapal selam itu terjadi. Dan kemudian film pun berakhir. Good. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah.